Tuhan, tapi Engkau senantiasa menolong kami supaya kami tetap percaya bahwa Kau menjadi penolong kami. Kau syukur Tuhan pada saat ini belas kasihan kemurahan-Mu Tuhan, kami rindu belajar firman Tuhan. Sembikan kami belakang salib-Mu, Roh Kudus berbicara pada kami, haleluya, amin. Bersyukur pada pagi hari ini kita baca yaitu salib Tuhan yang mulia. Kita buka dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Buka lagi Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Saya minta Bu Gembala bacanya. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Amin, terima kasih. Pada pagi hari ini kita belajar tentang salib Yesus yang sangat mulia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang bermegahkan diri. Pagi ini kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa salib Tuhan itu sangat mulia. Karena Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usaha kita, tetapi itu Tuhan yang memberi. Itu bukan karena pekerjaan kita, jangan kita memegahkan diri. Salib Yesus adalah pusat iman Kristen yang sangat mulia karena menjadi bukti puncaknya kasih Allah bagi umat manusia. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib dan Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dan dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita diberikan kepastian hidup yang kekal, yang dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa kebaikan anugerah Tuhan, kasih-Nya begitu besar kepada kita umat manusia. Karena Tuhan Dia adalah Raja, Dia adalah Allah kita, bahkan untuk membuat satu misi, yaitu Dia datang ke dunia menjadi manusia. Bahkan semenjak Dia kehidupannya di dunia 33 tahun, Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, menyembuhkan orang yang sakit mati, bangkit kembali, yang lemah dikuatkan, dan banyak hal yang Tuhan lakukan di dunia sebelum Dia disalib di atas kayu salib. Berita salib ini menghadirkan kebenaran yang memulihkan kita, dan juga salib ini dengan penuh kuasa. Bukti kasih tanpa syarat. Penyaliban Kristus menunjukkan betapa besarnya kasih karunia Allah, di mana Ia tidak berdosa rela menanggung hukuman bagi kita manusia yang berdosa. Jadi Dia menggantikan kita di atas kayu salib. Seharusnya kita yang disalibkan karena perbuatan jahat kita, tapi Dia rela menggantikan kita dengan nyawanya, dengan darahnya yang mahal. Jadi dengan penebusannya di atas kayu salib menebuskan kita. Apabila kita percaya kepadanya, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kemenangan salib itu menyatakan kemenangan atas dosa. Kuasa salib menghancurkan kutuk maut dan membebaskan orang percaya dari perbudakan dosa serta kuasa kegelapan. Karena kita menang, karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena kuasa salib itu bisa menghancurkan kutuk maut, ya. Dan kita dapat membebaskan kita yang percaya dari perbudakan dosa serta dari kuasa kegelapan. Salib itu memberikan pengampunan yang sempurna. Perkataan Tuhan Yesus yang ketujuh di atas kayu salib dikatakan sudah selesai, menegaskan bahwa karya keselamatan telah digenapi sepenuhnya dan pengampunan dosa adalah anugerah yang cuma-cuma. Di sini dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Jadi pengampunan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma
berarti itu semua karena kasih yang begitu besar kepada kita. Seterusnya panggilan untuk mengikuti Dia. Salib bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi teladan bagi orang percaya untuk kita menyangkalkan diri dan mengikuti tanggung jawab dalam mengiringi Tuhan. Salib berpusat pada pengorbanan Yesus Kristus di Golgota sebagai bukti kasih Allah yang terbesar. Salib bukan hanya sekedar simbol hukuman Romawi kuno yang mengerikan, melainkan titik balik sejarah keselamatan. Dan kedua, pendamaian dosa, kuasa Allah yang memberikan hidup baru bagi kita umat manusia. Kita seharusnya menanggung hukuman kekal atas dosa-dosa kita, namun di kayu salib Yesus Kristus mengambil posisi kita. Sebab Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Salib adalah bukti kasih yang tanpa syarat. Penyaliban membuktikan Allah sangat mengasihi kita, bahkan ketika kita masih dalam dosa, pengorbanannya bersifat tanpa pamrih. Selanjutnya yaitu salib adalah sumber kuasa dan kemenangan. Bagi dunia, salib adalah kebodohan dan batu sandungan. Tetapi bagi orang percaya, salib adalah manifestasi kekuatan Allah yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan kuasa maut. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, kami minta Bu Gembala bacanya. 1 Korintus pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa. Bagi dunia ini salib adalah kebodohan dan batu sandungan. Tetapi kita yang percaya salib itu adalah manifestasi kekuatan Allah yang membebaskan kita manusia dari perbuatan dosa dan kuasa maut. Panggilan untuk memikul salib. Menjadi murid Kristus berarti kita harus siap menyangkal diri kita dan memikul salib setiap hari. Ini berbicara tentang ketaatan kita, pengertiannya atau pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita harus melepaskan keegoisan kita dan kita sedia di Injil. Karena Tuhan Yesus katakan, kalau engkau ikuti aku, engkau harus menyangkal diri dan juga kita harus memikul salib. Hal itu sangat luar biasa. Tidak gampang, tapi karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita berdoa, kita minta kepada Tuhan yang berikan kekuatan kepada kita, supaya kita sanggup untuk memikul salib itu dalam setiap hari. Mengikuti Tuhan itu setiap saat. Dan kita minta Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk menolong kita untuk senantiasa menyangkal diri kita. Menyangkal diri kita tidak gampang. Itu membuang segala keegoisan kita. Banyak hal yang harus kita buang kalau kita mengikuti Tuhan, karena kita percaya Tuhan akan menolong kita. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Simpulannya, saat kita menghadapi pergumulan hidup, pandanglah selalu kepada salib Kristus. Salib mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian dan selalu ada pengharapan akan kebangkitan serta ada pemulihan. Salib Tuhan itu sangat mulia. Kita percaya pada saat kita mengalami pergumulan hidup, kita harus memandang kepada salib Kristus. Kita percaya bahwa salib itu mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian dan selalu ada pengharapan akan kebangkitannya serta akan ada pemulihan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus.